Saya akan ke Dokter Adib. Dokter Adib, kapan kemudian kita sebagai peserta vaksin atau penerima vaksin harus memutuskan gitu ya untuk kita membatalkan puasa? Dalam kondisi seperti apa, Dokter Adib? Ya, jadi memang ada namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi yang juga menjadi perhatian. Artinya monitoring itu menjadi tanggung jawab petugas kesehatan saat dilakukan vaksinasi. Baik monitoring di tempat 30 menit ataupun monitoring yang itu nanti saat dia sudah kembali atau baik itu kembali ke rumah ataupun kembali ke tempat pekerjaan. Ya. Yang tentunya perlu menjadi perhatian apabila ada keluhan-keluhan yang diikuti ya, apalagi pada yang punya penyakit-penyakit khusus karena ada diabetes atau yang lainnya, maka tentunya tindakan utama yang harus dilakukan adalah langsung segera untuk ke fasilitas kesehatan. Terlepas nanti di fasilitas kesehatan itu ternyata memang harus dianjurkan untuk makan minum atau dilakukan tindakan yang itu kemudian membatalkan puasa, saya kira itu nanti di dalam pemantauan saat pasca imunisasinya. Tapi yang jelas pada kondisi-kondisi yang khusus ya, karena laporan-laporan yang kita terima memang ada beberapa kasus yang seperti yang disampaikan tadi, habis divaksin kemudian kok jadinya lapar dan nggak bisa nahan laparnya, sehingga akhirnya ada laporan teman-teman yang pas puasa Senin Kamis kemudian divaksin mengatakan lapar akhirnya membatalkan puasa. Nah, tapi itu kan kondisi yang sebenarnya Ya. masih bisa ditahan. Tapi apabila ada kondisi yang berkaitan dengan penyakitnya, ada keluhan itu tiba-tiba dia merasa pusing yang hebat, terus kemudian dia ada semacam vertigo ataupun kemudian nyeri yang hebat ya katakanlah ya. Tapi itu sebenarnya yang saat ini pun juga jarang ada pelaporan seperti itu. Lebih banyak ke arah nyeri-nyeri lokal dan kemudian pusing dan itu kemudian dengan istirahat sebentar itu bisa apa namanya itu bisa kembali normal kembali. Jadi saya kira itu menjadi satu pemantauan monitoring terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, apa kemudian konsekuensinya, Dokter Adib, ketika kita melakukan vaksin di bulan Ramadan ini, terus kemudian kita baru akan divaksin setelah Idul Fitri gitu, tapi kemudian kita bersilaturahmi dan di sana kita terpapar gitu, karena dicegah ataupun tidak, dibatasi kegiatan atau tidak, sepertinya di tahun-tahun sebelumnya aktivitas ketika libur panjang, masyarakat mobilitasnya sangat tinggi. Ya, betul Mas Imam. Jadi kalau kita bicara sekarang terkait dengan vaksinasi, vaksinasi bukan istilahnya itu satu hal yang paling penting karena tapi vaksinasi adalah menjadi bagian dari yang penting yang lainnya juga, yaitu mengenai protokol 5M, terus kemudian di dalam pengelolaan tata kelola dengan memperhatikan ventilasi, durasi dan jarak, termasuk juga dengan program pemerintah testing, tracing dan treatment. Jadi artinya kami tetap menyampaikan kepada masyarakat terlepas dari sudah divaksin ya ataupun belum tetap harus mematuhi protokol. Dan perlu diketahui juga efektivitas vaksin itu baru akan muncul, antibodi itu baru akan muncul setelah 28 hari suntikan kedua. Jadi itu yang paling penting. Sehingga jangan merasa kemudian dari vaksin satu kali udah merasa enak sehingga akhirnya kemana-mana, itu yang benar resiko paparan. Ataupun setelah suntikan vaksin kedua, terus kemudian tidak mematuhi protokol. Jadi pada prinsipnya tetap harus mematuhi protokol 5M ya, walaupun sudah divaksinasi. Saya akan ke Pak Aminuddin. Pak Aminuddin, kita tahu juga banyak masyarakat kemudian yang mempertanyakan kehalalan dari vaksin COVID-19 beberapa jenis gitu ya, yang saat ini telah beredar di Indonesia. Mungkin bisa menegaskan kembali dari MUI vaksin tersebut aman dan halal. Silakan Pak Aminuddin. Baik, terkait dengan kehalalan vaksin COVID-19, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan 2 fatwa. Fatwa pertama terkait dengan vaksin COVID-19 produk dari Sinovac Cina. Ya, dalam fatwa tersebut dijelaskan dan dipaparkan bahan dan sumber bahan serta proses produksi vaksin COVID-19 yang intinya tidak ada penggunaan enzim babi dan turunannya dalam proses penumbuh kembangan sel ataupun virusnya, kemudian juga tidak ada sumber bahan yang berasal dari anggota tubuh atau unsur tubuh manusia, ya, dan
karenanya kemudian vaksin COVID-19 produk dari Sinovac sudah kita fatwakan hukumnya halal dan suci. Terkait dengan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca, ini juga sudah kita fatwakan dalam fatwa kita yang terbaru. Memang dalam proses produksi vaksin AstraZeneca ini ada pemanfaatan atau penggunaan tripsin yang bersumber dari enzim babi. Nah, intifa dan pemanfaatan unsur babi dalam proses produk makanan dan minuman serta obat dalam manhaj fatwa MUI, ya, manhaj fatwa lembaga lain, fatwa lain bisa berbeda, tapi manhaj fatwa MUI, pemanfaatan, penggunaan bahan yang bersumber dari babi dan turunannya dalam proses produksi makanan, minuman, obat, dan kosmetik itu hukumnya haram. Nah, meski demikian, meskipun vaksin ini barangnya kita hukumi haram, tetapi dalam penggunaan dan pemanfaatan vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca ini, kita hukumi boleh digunakan untuk program vaksinasi pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi ataupun keadaan yang sudah sampai kepada keadaan yang tingkatnya al-hajat asyariyah atau keadaan yang amat sangat mendesak dan mendekati atau setara dengan kondisi darurat. Ya, mengingat efek dari pandemi COVID-19 ini sudah sedemikian masif, mengorbankan jutaan nyawa manusia, memporak-porandakan kehidupan ekonomi masyarakat. Karenanya kondisi yang sangat mendesak ini dibolehkan menggunakan vaksin AstraZeneca ini. Ya, karena apa? Karena ketersediaan vaksin yang halal yang dari Sinovac itu tidak memadai untuk mencapai target vaksinasi pemerintah untuk terwujudnya herd immunity. Untuk terwujudnya herd immunity ini dibutuhkan 420 juta dosis. Ya, agar 180 juta rakyat Indonesia atau 186 juta rakyat Indonesia atau 70%-nya ini bisa tervaksinasi. Begitu. Sementara Sinovac sebagai vaksin yang sudah dihukumi halal ini hanya dapat menyediakan 140 juta. Itu pun netonya bersihnya hanya 122,5 juta dosis ya untuk sekitar 60 jutaan orang begitu. Nah, ini tentu sangat tidak memadai ketersediaan dan kecukupannya. Nah, karenanya harus disediakan vaksin dari produsen-produsen lain. Nah, inilah kondisi yang disebut dengan al-hajah syar'iyah. Ya, keadaan yang sangat mendesak, maka ini sama dengan darurat, maka dalam kaidah hukum dikatakan ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan yang darurat, maka al-mahzurat itu boleh digunakan. Baik. Jadi jumhur ulama sudah menetapkan dan kita sebagai umat bisa menerapkan begitu ya. Dan ini juga bisa dilangsungkan saat kita tengah berpuasa di bulan suci Ramadan. Baik, terima kasih Pak Haji Aminuddin Yaakob, Komisi Fatwa dan Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan juga Dr. Adib Humaydi selaku Ketua Pengurus Besar IDI telah meluangkan waktu di sudut pandang kali ini. Terima kasih para narasumber. Ya, pemirsa, akhir kata saya Imam Asy'ari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan kita akan berjumpa kembali di sudut pandang pekan depan.